Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah seputar tentang ta'un yang terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Gunanya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi kita apa yang terjadi sekarang ini. Dan itu disuruh oleh Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Bagaimana supaya semua yang terjadi itu kita jadikan sebagai pelajaran untuk sekarang dan besok. Atau apa yang kita lakukan itu bagaimana supaya menjadi pandangan bagi kita, renungan bagi kita, balasannya di hari kelak nantinya. Namun demikian, dalam akidah harus ditanamkan. Sebelum kita membahas kejadian ini dan apa yang kita alami sekarang ini harus dipahami. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali itu dengan izin Allah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Nah, pembahasan yang akan disebutkan ini sebenarnya terjadi pada masa Sayyidina Umar, yaitu pada tahun yang ke-18 Hijriah. Kenapa? Karena Fathu Baitul Maqdis, ya, penguasaan kaum muslim terhadap Baitul Maqdis ataupun Palestina itu terjadi pada tahun yang ke-15 Hijriah. 3 tahun setelah itulah kemudian yaitu 16, 17, 18, maka kemudian terjadi wabah yang disebut dengan ta'un. Jadi ta'un ini disebutkan dalam kitab yang akan kita baca ini, yaitu Al-Kamil fit Tarikh. Ini ada 11 juz dan pembahasan tentang ta'un ada pada juz yang kedua. Penulisnya seorang ahli sejarah yang terkenal, yaitu Abul Hasan Ali bin Abul Karam Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Asy-Syaibani. Yang terkenal beliau dengan Ibnul Athir Al-Jazari. Laqab beliau adalah Izzuddin. Baik. Nah, kalau misalnya nanti melihat ada di beberapa situs di tulisan-tulisan orang yang menyebut bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun yang ke-16 Hijriah, di sini disebut terjadi pada tahun yang ke-18 Hijriah. Nah, pertama, pada waktu itu harus kita pahami yang menjadi korban dari ta'un amawas. Kenapa disebut dengan ta'un amawas? Karena titik awal dari penyakit ta'un ini terjadi di Amawas. Amawas itu adalah satu tempat yang ada di Palestina. Dia merupakan satu tempat yang ada di Palestina. Jadi itu maka disebut dengan ta'un Amawas. Disebutkan bahwa yang menjadi korban waktu itu sebanyak 25.000 orang. Tidak sedikit. Jadi dibanding apa yang terjadi sekarang ini belum ada apa-apanya. Jadi waktu itu sampai 25.000 orang yang meninggal, sahabat Nabi dan juga kaum muslim. Karena sahabat itu adalah malakiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala Islam. Beriman kepada Nabi, dia bertemu dengan Nabi sampai akhir hayat, dia tetap beriman kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada saat itu yang ada di Baitul Maqdis tidak semua bertemu dengan Nabi. Ya, karena itulah maka sahabat Nabi itu disebut 124.000. Nah, waktu itu yang menjadi korban
ada sahabat dan ada kaum muslim yang mungkin tak bertemu dengan Nabi sebanyak 25.000 orang. Dan yang menjadi korban waktu itu tokoh-tokoh disebutkan dalam kitab ini, famata fihi Abu Ubaidah, meninggal pada saat itu yang menjadi korban ta'un adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrahi wa huwa Amirun Nas, dia adalah tokoh yang ada di Palestina. Jadi Abu Ubaidah ini adalah pemimpin yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk menguasai tanah Palestina. Jadi beliau itu adalah tokohnya di sana. Wa Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal juga tewas kena ta'un. Wa Yazid bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan, wal Harits bin Hisham, Haris bin Hisham, wa Suhail bin Amr, Suhail bin Amr, wa Utsbah bin Suhail, Utbah bin Suhail, wa Amir bin Ghailan Al-Thaqafi, dan Amr bin Ghailan Al-Thaqafi. Mereka semua ini adalah korban yang dimakan oleh ta'un tersebut. Seorang khalifah waktu itu, Sayyidina Umar, mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Karena informasi sudah sampai kepada Sayyidina Umar bahwa di Palestina atau di daerah Amawas yang ada di Palestina ini sudah mulai memakan korban, itu ta'un. Maka Sayyidina Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah. An salamun alayka amma ba'du. Faqad aradat li ilayka hajatun uridu an ushafihaka fiha fa'azamtu alayka idha anta nadarta fi kitabi hadha alla tad'ahu min yadika hatta tuqbila ilayya. Salam atasmu wahai Abu Ubaidah. Amma ba'd. Informasi sudah sampai kepada saya dan saya memiliki hajat kepadamu supaya engkau keluar dari Palestina itu. Fa'azamtu alaika, saya memiliki azam, berniat tentang engkau. Idza anta nadarta fi kitabi hadza, setelah engkau membaca kitab ini, alla tad'ahu min yadika, jangan letakkan dimanapun, hatta tuqbila ilayya, sampai kemudian engkau berhadapan dengan saya. Makna surat ini apa? Abu Ubaidah, kembalilah engkau, datanglah engkau ke Madinah, tinggalkan Palestina itu, karena saya berharap supaya engkau selamat dari wabah ta'un itu. Seolah itulah maknanya. Jangan letakkan surat ini dimanapun. Artinya, jangan sampai ada orang yang tahu bahwa Abu Ubaidah disuruh oleh Umar keluar dari Palestina supaya selamat dari wabah tersebut. Sehingga jangan letakkan dimanapun sampai kemudian engkau datang. Artinya, Abu Ubaidah datang membawa surat itu juga berhadapan kepada Sayyidina Umar. Fa'arafa Abu Ubaidah ma arada. Abu Ubaidah yang sangat bijak itu memahami makna dari isi surat Sayyidina Umar sebagai khalifah waktu itu. Beliau sangat paham apa makna daripada surat itu. Tetapi jiwa kesatria yang sungguh sangat mulia itu, kemudian dia tulislah surat kepada khalifah yang ada di Madinah. Ya Amirul Mukminin, qad araftu hajataka ilayya. Wahai Amirul Mukminin, saya sudah memahami apa maksud dari surat ini. Maksud dari khalifah kepada saya sudah tahu saya. Wa inni fi jundin minal muslimin, akan tetapi saya menyadari bahwa saya ini termasuk tentara dari kaum muslim yang diutus ke Palestina. La ajidu bi nafsi rughbatan anhum. Karena itu saya tidak memiliki alasan ya khalifah mengatakan apa kepada mereka sehingga saya keluar dari Palestina ini kembali ke Madinah. Falastu uridu firaqahum, karena itu saya tidak sanggup meninggalkan mereka, tidak sanggup saya memisahkan diri dari mereka, hatta yaqdiyallahu fiyyi wa fihim amrahu wa qada'ahu, sampai kemudian Allah menentukan apa yang terjadi kepada saya dan kepada mereka semuanya. Fa khallilni min azimatik ya khalifah ya Amirul Mukminin, tolonglah bebaskan saya, lepaskanlah saya dari apa yang engkau hajatkan itu. Sungguh mulia hati Abu Ubaidah menuliskan surat yang dikirimkan kepada khalifah
dia tidak berani meninggalkan kaum muslim yang bersama dia diutus ke sana. Kenapa? Karena kebersamaan itu dia anggap akan berakhir sampai kemudian Allah memisahkan mereka. Masya Allah, sungguh luar biasa. Setelah Sayyiduna Umar membaca surat ini, falamma qara'a Umar al-kitaba, setelah Umar membaca kitab yang ditulis oleh Abu Ubaidah tersebut, maka beliau kemudian menangis. Faqala an-nas, maka sahabat yang ada bersama dengan Sayyidina Umar bertanya, "Ya Amirul Mukminin, amata Abu Ubaidah?" Wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah sudah meninggal dunia? Faqala, "La, wa ka'an qata." Beliau belum meninggal dunia. Beliau tidak meninggal dunia, tapi saya khawatir nanti beliau akan ditimpa oleh penyakit yang ada di sana. Kekhawatiran Sayyidina Umar itu kemudian membuat satu harapan supaya Abu Ubaidah kembali ke sana. Tapi Sayyidina Umar juga memahami kesucian dan kemudian hati dari Abu Ubaidah. Pilihan itu adalah pilihan yang sangat tepat sekali. Maka Sayyidina Umar menangis, merenungkan isi surat dan merenungkan apa yang terjadi kepada Abu Ubaidah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pilihan disebutkan oleh Abu Ubaidah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'tum bihadzal waba'i bi baladin fala taqdimu alaihi. Wa idza waqa'a bi baladin wa antum bihi fala takhruju firaran minhu." Apabila kalian mendengar sebuah wabah yang ada di satu negeri, maka kalian jangan datang ke sana. Jadi kalau misalnya kita memahami, mengetahui, kita mendengar informasi bahwa satu tempat itu ada virus, misalnya ta'un atau virus yang sekarang ini, jangan kita datang ke situ. Jangan datang ke situ. Ya. Wa idza waqa'a bi baladin wa antum bihi. Tapi kalau misalnya satu tempat itu, satu negeri itu ditimpa satu wabah dan kalian waktu datangnya wabah itu berada di tempat itu, fala takhruju firaran minhu. Jangan kalian lari meninggalkan negeri itu dengan alasan takut kena wabah tersebut. Jangan. Bertahanlah di sana. Jadi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipahami oleh Sayyidina Abu Ubaidah sehingga beliau mengambil keputusan tetaplah beliau bertahan di Palestina bersama dengan sahabat yang lain. Di samping itu juga bagian dari kesetiaan beliau dengan kaum muslim yang ada di sana. Nah, ternyata hal ini juga ketika Tariq bin Syihab bersama dengan sahabat yang lain mendatangi Abu Musa al-Ash'ari yang ada di Kufah. Qala Tariq bin Syihab, berkata Tariq bin Syihab, "Ataina Aba Musa fi darihi bil Kufah natahaddatsu andah." Waktu itu kami dengan rombongan mendatangi Abu Musa al-Ash'ari di rumah beliau dan menceritakan kisah yang terjadi, menceritakan peristiwa yang terjadi di Palestina. Kemudian kata beliau, "Kalian jangan datang ke tempat itu. Dan kalian juga harus memahami bahwa siapa saja yang ada di tempat itu jangan keluar sampai kemudian wabah itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini menunjukkan bahwa sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan memang Rasulullah mengambil keputusan yang sangat bijak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi jangan keluar. Tapi Abu Musa juga memberikan motivasi, jangan kalian menganggap bahwa yang ada di satu tempat yang kena wabah itu kena semua, jangan. Ini mengajarkan bagaimana supaya di tempat yang kena wabah itu atau pusatnya wabah jangan frustasi, tetap berharap kepada Allah dan laksanakan secara syariat apa yang bisa dilakukan supaya selamat dari wabah tersebut. Nah, kemudian Abu Musa mengatakan, jangan juga yang di luar dari tempat itu menganggap tidak akan kena. Nah, jadi yang di luar tidak boleh anggap remeh dengan virus atau wabah yang terjadi. Yang di luar tempat yang terjadi saya tidak boleh anggap remeh. Lalu bagaimana dengan yang di dalam? Tidak boleh. Maka kita sekarang ini jangan menganggap remeh wabah yang ada ini. Tetapi kita juga jangan panik dengan peristiwa yang terjadi ini. Lakukan usaha semaksimal mungkin dan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh yang terjadi peristiwa pada saat itu memakan korban 25.000 orang. 25.000 orang.
Kalau sekarang yang terjadi masih belum sempat sejumlah itu. Karenanya maka kita harus berusaha supaya terhindar, akan tetapi kita juga harus terus optimis, insya Allah wabah ini akan dihentikan oleh Allah. Sebagaimana wabah yang terjadi itu tidak lama kemudian dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyiduna Umar bisa melaksanakan haji pada tahun itu juga. Wa hajja bin nas, ya. Wa hajja bin nas fi hadhihi sanah Umar bin Al-Khattab. Tahun itu juga, yaitu tahun ke-18, terjadilah berhajilah Sayyidina Umar bersama dengan manusia atau sahabat-sahabat pada saat itu. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan ini, yang pertama, kita harus menjadikan semua yang terjadi itu di masa Sayyidina Umar menjadi i'tibar bagi kita sekarang ini. Dan sikap kita juga tetap harus optimis, tetap harus yakin insya Allah semua ini akan berakhir, dengan catatan jangan kita tularkan. Bila mana ada tanda-tanda pada diri seseorang, jangan membawa virus itu ke tempat yang tidak ada sehingga orang menjadi kena. Ya. Namun kita di sini alhamdulillah masih dalam kondisi aman. Jangan anggap remeh dengan virus yang terjadi itu. Sesungguhnya dia ada, dan itu terjadi dengan izin Allah, maka kita adukan kepada Allah bagaimana supaya virus ini diangkat oleh Allah. Sikap kita lagi, jangan panik, tetap harus optimis, jangan anggap remeh, karena ini sudah terjadi korban yang kena dengan virus yang kita alami sekarang ini. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan kita semua disampaikan Allah ke bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.